Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum Bapak memulai materi-materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak akan mencoba mengabsen siapa saja dari anak-anak sekalian ini yang tidak hadir pada hari ini. Siapa coba yang tidak hadir? Oh, tidak ada ya? Berarti alhamdulillah sekali seluruh anak-anak hadir dan siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum Bapak buka materi pada pagi hari ini, Bapak akan coba sedikit mengulas materi pertemuan minggu lalu, yaitu tentang alat pernafasan pada manusia. Nah, seperti yang kita bahas kemarin bahwa alat-alat pernafasan pada manusia itu terdiri dari hidung, kemudian tenggorokan, kemudian ke pankreas, sebelum akhirnya ke paru-paru. Nah, hidung ini memulai proses pertama menghirup oksigen di lingkungan kita, kemudian masuk ke paru-paru, diolah oleh paru-paru, kemudian dikeluarkan kembali menjadi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah artinya adalah sisa dari oksigen yang sudah diproses oleh paru-paru. Nah, itulah sekelumit materi dari pertemuan kemarin. Untuk minggu ini atau pertemuan kali ini, Bapak akan coba menyampaikan materi yang berjudul alat-alat pencernaan pada manusia. Dari semua anak-anak yang hadir ini, apakah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan alat-alat pencernaan pada manusia? Coba siapa yang tahu sebelum Bapak membuka materinya? Nah, kalau belum tahu, coba Bapak sampaikan penjelasannya bahwa alat-alat pencernaan pada manusia adalah jaringan organ tubuh pada manusia yang berfungsi mencerna makanan sebelum diolah menjadi energi atau nutrisi, baik melalui proses mekanik ataupun ilmiah atau kimiawi. Jadi tadi bahwa yang dimaksud dengan proses pencernaan pada manusia adalah mulainya atau proses sebuah pencernaan baik melalui mekanik atau kimiawi. Di sini Bapak punya gambar, akan diperhatikan gambarnya. Ini adalah gambar dari alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Dari gambar ini dapat kita lihat alat-alat pencernaan pada makanan pada manusia bermula, yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, kemudian organ yang keempat usus halus, selanjutnya organ yang kelima adalah usus besar. Jadi ada dua usus dalam alat-alat pencernaan pada manusia, yaitu usus halus dan usus besar. Kemudian organ yang keenam adalah anus. Anak-anak sambil merangkum apa saja tadi yang Bapak sebutkan tentang alat-alat pencernaan pada manusia. Kemudian Bapak akan coba menjelaskan satu persatu apa sih fungsi-fungsi dari keenam alat pencernaan pada manusia tadi. Yang pertama
pertama adalah mulut. Yang organ pertama adalah mulut, di mana mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ya, ingat bahwa di mulut itulah terjadi atau dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut kita terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi, secara mengunyah, mengoyak, dan kimiawi oleh enzim amilase atau zat cerna makanan. Dan organ yang kedua adalah kerongkongan. Nah, apa sih fungsi dari kerongkongan ini? Kerongkongan atau tenggorokan ini berfungsi merupakan sebagai saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring atau kerongkongan tadi, diteruskan ke kerongkongan. Nah, pada dinding-dinding kerongkongan inilah terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan permas-permasan yang mendorong makanan menuju ke lambung. Di dalam tenggorokan atau kerongkongan ini ada sebuah gerakan dari kerongkongan, yaitu gerakan meremas-remas supaya makanan nah dan terdorong masuk ke lambung. Ya. Nah, untuk proses atau fungsi dari organ ketiga yaitu organ lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan yang kita cerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari beberapa organ atau bagian. Nah, yang pertama adalah pepsin, yang kedua adalah asam klorida, dan fungsi-fungsinya adalah untuk mencerna protein, menyimpan makanan, itu adalah fungsi dari lambung. Kemudian mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung, karena ada asam lambung di dalam lambung kita ini yang berfungsi tadi membunuh mikroorganisme yang terdapat pada makanan tadi. Kemudian untuk organ yang selanjutnya atau organ yang keempat adalah usus halus. Apa fungsi dari usus halus? Yang kita ketahui bersama bahwa usus halus berfungsi atau merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm, jadi panjang sekali ya, panjang sekali usus halus ini, dan dia itu tersusun sangat rapi, sangat rapat, hingga akhirnya sangat tertata di dalam perut kita. Nah, usus halus ini bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, fungsi dari usus halus ini adalah mencerna nutrisi makanan yang sudah digiling oleh lambung. Jadi makanan-makanan yang masuk ke mulut kita, kemudian ke kerongkongan kita, masuk digiling oleh dinding-dinding lambung kita, kemudian masuk ke dalam usus halus, dan disitulah fungsinya usus halus itu menyerap sari-sari makanan atau nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan tadi, yang selanjutnya akan disalurkan ke dalam seluruh tubuh kita melalui darah, yang kemudian diubah menjadi ada yang menjadi protein, energi, lemak, dan sebagainya. Dan tentunya itu sangat berfungsi sebagai atau berfungsi pada metabolisme pada tubuh manusia. Kemudian organ yang kelima, usus besar. Nah, apa sih fungsi dari usus besar ini? Usus besar adalah organ pencernaan
yang terhubung dengan usus halus. Nah, sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar ini. Nah, ini karena di dalam usus besar ini berfungsi atau fungsi dari usus besar ini untuk membusukkan sisa makanan tadi. Nah, jadi sisa-sisa makanan yang kita makan tadi yang setelah diambil nutrisinya itu akan dibusukkan di dalam usus besar ini. Nah, karena di dalam usus besar ini tadi akan membentuk feses. Nah, pembusukan tadi di dalam usus besar ini akan terbentuklah feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau yang lebih dikenal bakteri E. coli. Nah, untuk organ selanjutnya adalah anus. Sementara anus yang kita ketahui atau fungsi dari anus ini adalah sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan. Nah, di anus inilah yang menjadi organ terakhir dari alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Disinilah semua sisa-sisa makanan ini dibuang atau yang lebih dengan feses. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Saya minta sekarang coba Andi sebutkan apa saja alat-alat pencernaan makanan pada manusia yang Bapak sebutkan tadi. Nah, yang lain sambil kerangkum tentang alat-alat pencernaan makanan pada manusia. Coba, apa organ yang pertama, Andi? Ya, mulut. Yang kedua kerongkongan, betul. Yang ketiga apa? Yang ketiga, iya betul, lambung. Terus organ yang keempat, usus halus, benar. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir, organ yang keenam dalam proses alat-alat pencernaan pada manusia. Iya, organ yang keenam adalah anus. Nah, jadi itulah tadi organ-organ atau alat pencernaan makanan pada manusia. Sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, Andi. Dengan jelas berarti Andi memperhatikan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk lebih memantapkan lagi, coba saya minta pada Siti. Siti coba sebutkan apa fungsi dari mulut. Nah, mulut berfungsi mengunyah makanan atau terjadinya proses pertama pencernaan makanan. Kemudian apa fungsi dari kerongkongan? Coba. Iya, betul sekali. Jadi fungsi dari kerongkongan itu adalah menjadi perantara antara mulut dan lambung. Betul. Kemudian untuk organ yang ketiga adalah lambung. Coba Bapak mau tanya sama Ferdi, apa sih fungsi dari lambung itu? Apa Ferdi, coba? Nah, betul sekali. Fungsi dari lambung adalah menggiling makanan. Kemudian apa fungsi dari usus halus? Iya, betul sekali. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan setelah melalui proses penggilingan tadi. Betul kan? Kemudian Bapak mau bertanya sama Vera. Coba apa fungsinya usus besar? Coba Vera, sebutkan. Apa fungsinya dari usus besar? Ya, betul sekali. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan. Jadi semua makanan tadi yang sudah digiling, yang tidak terserap keseluruhan itu dibusukkan di dalam usus besar. Baik, terima kasih Vera yang berarti sudah menyimak. Kemudian yang terakhir, coba Bapak mau bertanya sama Budi. Coba Budi, coba jelaskan apa fungsi dari anus sebagai organ terakhir alat-alat pencernaan makanan pada manusia.
apa fungsi dari anus ini? Iya, betul sekali. Jadi anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan. Alhamdulillah, Bapak senang sekali anak-anak bisa menemukan apa pencernaan pada manusia, kemudian anak-anak juga bisa tadi menjelaskan apa fungsi-fungsi dari organ-organ alat pencernaan pada manusia. Itu artinya anak-anak memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, itu Bapak minta anak-anak merangkum dari semua materi yang sudah Bapak sampaikan tentang apa saja alat makanan, alat pencernaan pada manusia. Kemudian anak-anak juga merangkum apa fungsi-fungsinya dari alat-alat pencernaan pada manusia yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin itu materi pada pagi ini. Namun sebelumnya perlu Bapak ingatkan bahwa alat-alat pencernaan makanan pada manusia ini adalah organ yang sangat penting yang dimiliki oleh tubuh kita. Jadi Bapak minta anak-anak menjaga bukan hanya organ itu saja, namun terutama Bapak minta anak-anak menjaga juga alat-alat pencernaan pada manusia. Dari proses makanannya, makanlah makanan yang sehat, makanlah makanan yang bersih, dicuci terlebih dahulu supaya tidak ada mikroorganisme jahat yang mengganggu proses terjadinya pencernaan makanan pada manusia, sehingga fungsi dari alat-alat pencernaan pada manusia itu tadi dapat terjaga dengan baik dan dapat membantu proses metabolisme dan akhirnya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.